Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ferdiansyah, NPM 184111244, kelas MNJ 18E. Di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen dan organisasi, tepatnya aktivitas MSDM. Aktivitas MSDM perlu dianalisis, yaitu kesiapan perusahaan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, mulai dari pengadaan sampai pada penempatan di jabatan tertentu untuk menjalankan kegiatan perusahaan. MSDM merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kebijaksanaan, prosedur, dan praktek bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dan fungsi operatif yang meliputi pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Analisis jabatan. Komponen organisasi yang paling penting adalah pekerjaan atau jabatan. Untuk mencapai tujuan organisasi, perlu menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Mutlak perlu mempunyai keterangan-keterangan yang lengkap dan tepat mengenai semua jabatan untuk dapat melaksanakan tiap fungsi operatif dengan baik. Keterangan-keterangan jabatan tersebut diperoleh dari analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan bagaimana informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Untuk itu, kita perlu mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Jadi, analisis jabatan dapat diartikan suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesiskan data jabatan. Akan diperoleh uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Uraian jabatan memuat keterangan yang lengkap, singkat, jelas, dan konsisten mengenai suatu jabatan. Uraian jabatan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas jabatan, fungsi jabatan. Selanjutnya yang ketiga, uraian jabatan. Yang keempat, wewenang. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, hubungan kerja. Yang ketujuh, bahan, alat, dan mesin yang digunakan. Dan yang ke-8 yaitu kondisi kerja. Adapun spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan memuat syarat-syarat yang minimum yang harus dipenuhi oleh seorang agar dapat melaksanakan jabatan tertentu dengan baik. Persyaratan jabatan memuat antara lain: yang pertama, persyaratan pendidikan; yang kedua, persyaratan pelatihan; yang ketiga, persyaratan pengalaman; yang keempat, persyaratan psikologi; dan kelima, persyaratan khusus. Informasi analisis jabatan bisa berguna bagi perencanaan sumber daya manusia, penarikan tenaga kerja, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Penilaian pelaksanaan pekerjaan yaitu perencanaan karir, kompensasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan ketenaga kerjaan. Rekonstruksi organisasi atau perusahaan, desain pekerjaan, program pengembangan kualitas, yaitu pada umumnya pendekatan jabatan didasarkan pada pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, analisis jabatan. Di analisis jabatan yang pertama yaitu uraian jabatan, memuat hal sebagai berikut, yaitu identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang tanggung jawab, hubungan kerja, alat dan mesin yang digunakan, serta kondisi kerja. Yang kedua, persyaratan jabatan, memuat hal sebagai berikut, yaitu persyaratan pendidikan, pelatihan, pengalaman, psikologi, dan persyaratan khusus. Yang kedua yaitu perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah untuk suatu kegiatan dilakukan untuk meramalkan
atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk didasarkan pertimbangan rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis investasi yang dijalankan. Setelah struktur organisasi dibentuk, uraian jabatan serta jumlah sumber daya manusia telah direncanakan, yaitu dengan langkah selanjutnya, yaitu dengan pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen merupakan suatu upaya untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengadaan tenaga kerja meliputi yang pertama, penarikan atau rekrutmen adalah upaya untuk mencari calon karyawan yang memenuhi syarat sehingga dapat diperoleh orang-orang yang paling tepat mengisi lowongan yang ada. Yang kedua, seleksi adalah suatu proses untuk memilih atau mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu penempatan atau placement adalah pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dijabatkan berdasarkan pada kebutuhan jabatan. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan yang diterima oleh para tenaga kerja atau karyawan atas kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Kompensasi terdiri dari dua, yaitu kompensasi finansial terdiri dari upah, gaji, komisi, dan bonus. Yang kedua, kompensasi non finansial terdiri dari rasa aman, pengembangan diri, peluang kenaikan gaji, simbol status, ujian dan pengakuan, kenyamanan tugas, dan lain-lain. Langkah selanjutnya yaitu pengembangan. Pengembangan adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja agar selalu dapat mengikuti perkembangan perusahaan maupun meningkatkan kemampuan kerja, misalnya dalam bentuk pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, integrasi. Integrasi adalah kegiatan rutin perusahaan untuk selalu menyesuaikan program-programnya dengan kepentingan organisasi, pribadi, dan masyarakat seperti serikat kerja. Langkah selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan adalah fungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan tenaga kerja yang ada dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK adalah fungsi untuk melaksanakan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk PHK yaitu seperti pensiun muda, pensiun sesuai batas umur, mengundurkan diri, dan dipecat atas hal-hal yang merugikan perusahaan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.